Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita membuka hati buat firman Tuhan sebelum kita melangkah di hari yang baru. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami membuka hati buat firman Allah. Tolong kami Tuhan supaya apa yang kami dengar dan kami pelajari itu tidak berlalu dengan sia-sia. Ampuni setiap salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, dan renungan firman Tuhan saya beri judul Setia Tanpa Syarat. Dan kita akan membaca di dalam 2 Samuel 15 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Itai menjawab raja, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada." Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memutuskan untuk tetap setia kepada seseorang ketika semuanya itu baik-baik saja, semuanya aman, semuanya tentram, nyaman, dan menguntungkan diri kita sendiri, itu mudah. Dan ini adalah setia namun bersyarat. Tetapi sebaliknya, ketika situasi tidak mengenakkan, situasi mengancam nyawa, itu bukan hal yang mudah untuk kita tetap setia. Dan ini adalah setia tanpa syarat. Tetap setia sekalipun situasi keadaan itu tidak baik-baik saja. Kondisi tidak aman-aman saja. Ya, tetap setia sekalipun kita tidak memperoleh apa-apa. Tidak sesuatu pun, tidak sedikit pun yang menguntungkan diri kita sendiri. Itai adalah orang buangan yang baru saja bergabung dengan Daud. Baru saja mengikut Daud. Di mana pada saat itu sementara terjadi pemberontakan dari Absalom. Absalom memberontak. Absalom hendak merebut kekuasaan. Hati Absalom pada saat itu sudah dibutakan. Oleh apa? Oleh sebuah ambisi terhadap sebuah kekuasaan. Sehingga ayah kandungnya sendiri pun ia hianati. Absalom berusaha memikat hati rakyat Israel dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang jahat, penuh dengan tipu daya, ya, penuh dengan kebohongan. Dan di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, tidak adanya kepastian untuk masa depan, tidak ada harapan untuk apa? Untuk kelangsungan hidup yang jauh lebih baik, ya. Daud mendapati seorang Itai di antara orang-orang yang masih berpihak kepada Daud. Itai yang tetap mau setia kepada Daud tanpa syarat. Situasi dan kondisi tidak menguntungkan. Situasi dan kondisi yang tidak aman saja, yang tidak baik-baik saja, itu tidak menjadi alasan bagi Itai untuk dia mundur, berkhianat terhadap Daud. Ya. Daud tidak memaksa Itai untuk tetap setia kepadanya, untuk tetap mengikuti dia. Bahkan Daud menyarankan agar Itai mengikuti Absalom, dalam tanda kutip raja yang baru yang nantinya akan dilantik. Yang apa? Yang bisa memberikan harapan kepada Itai, yang bisa memberikan jaminan kepada Itai, yang bisa memberikan masa depan yang jauh lebih baik kepada Itai. Namun keputusan Itai sungguh mengejutkan dan tidak disangka. Itai berkata, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada." Tawaran yang menguntungkan secara daging ditolak oleh Itai. Ya, Itai bisa membuat keputusan untuk tetap setia kepada Daud itu karena apa?
karena Tuhan tentunya. Karena Itai menyadari bahwa pelayanan dan pengabdiannya yang ia lakukan selama ini terhadap Daud itu karena dia memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada manusia. Bagaimana dengan kita? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, kita diperhadapkan dengan situasi yang merugikan secara daging buat kita, situasi yang menyakitkan, ya, situasi yang mengecewakan. Bisakah kita tetap setia namun tanpa syarat? Atau sebaliknya, kita akan putar balik, kita marah dan menjadi kecewa, lalu kita mundur dan meninggalkan Tuhan? Keputusan ada di tangan kita. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami pelajari bersama. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia di dalam mengiring dan melayani Tuhan tanpa syarat. Sekalipun Tuhan, secara daging tidak ada sedikit pun hal-hal yang menguntungkan kami. Tetapi ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Bapa yang baik, di sepanjang hari ini kembali Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, sertai kami, berkati kami, bawa kami untuk kami hidup di dalam takut akan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, ini yang menjadi doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita.